SMA Negeri 8 Jakarta. Sekolah ini nangkring di peringkat ketiga SMA terbaik berdasarkan nilai ujian tulis berbasis komputer di tahun 2020 dan 2021. Sekolah favorit yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan ini juga telah menerapkan hybrid learning. Ada dua persiapan, yang utama yaitu persiapan sarana prasarana yang menunjang hybrid learning di kelas. Ya, terutama yang terkait dengan peralatan multimedianya. Setiap sekolah punya cara berbeda untuk menerapkan hybrid learning. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mekanismenya, murid dengan nomor absen 1-20 dapat giliran belajar di kelas pada pekan pertama. Sedangkan murid dengan nomor absen 20-40 kebagian di pekan berikutnya. Tantangan bagaimana kita bisa menyajikan hybrid learning ini dengan minim resiko dan minim kendala, minim hambatan. Mereka senang-senang aja sih dengan hybrid learning ini, bahkan ini exciting sekali mereka dengan penerapan PTM terbatas ini. Ada 10 kelas yang disiapkan untuk belajar dengan konsep hybrid learning. Anggaran untuk infrastruktur pendukungnya diperoleh dari dana BOS dan komite sekolah. Biayanya untuk pelaksanaan hybrid learning ini diambil dari dana BOS, kemudian ada juga bantuan dari komite dan orang tua. Sebenarnya itu sangat tergantung pada seberapa besar yang harus kita persiapkan sih. Ya, artinya semakin lengkap, semakin banyak alat yang harus kita persiapkan, apalagi peralatan itu kan harganya variatif ya, dari yang murah sampai yang mahal. Adaptasi kreatif perlu dilakukan agar hybrid learning sukses. Sri Rejeki, seorang guru di sekolah ini, awalnya mengaku kesulitan menggunakan peralatan digital dalam pembelajaran ala hybrid atau campuran ini. Belum lagi dalam menyiapkan materi secara digital agar dapat dipahami oleh murid-muridnya. Materi itu kita buat lebih sederhana lagi, tapi bisa mencakup gitu apa yang seharusnya siswa-siswa dapat, gitu. Baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Menurut saya cukup paham materi yang dibicarakan oleh guru, karena guru juga untuk materi yang secara daring disampaikan dengan jelas, dengan metode yang menurut saya cukup baru dan cukup unik, menurut saya cukup bagus. Di sekolah kan kita bertemu dengan gurunya langsung, kita bisa ngobrol dengan gurunya langsung dan canda dengan teman. Tapi tidak seluruh sekolah sesiap dan sesigap SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading dan SMA Negeri 8 Jakarta. Mayoritas sekolah di jantung Republik ini masih menerapkan blended learning. Terutama sekolah-sekolah yang memang tidak memiliki fasilitas yang mencukupi dan kompetensi guru ini juga menyulitkan, terutama di jenjang pendidikan jenjang rendah ya, SD, PAUD itu, ini masih agak kesulitan. Hybrid learning yang dimaksud Mas Menteri sudah diterapkan di SMA Negeri 8 Jakarta dan SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading. Model belajar ini dinilai sebagai solusi agar murid sekolah dari SD hingga SMA dan sederajat tidak kehilangan kesempatan belajar atau learning loss. Ada beberapa memang keunggulan yang memang bisa kita peroleh dari hybrid learning itu. Misalnya akses secara online setiap saat ke materi utama dan tambahan. Jadi akses ini tetap terhubung. Kemudian akses jarak jauh ke pembelajaran dan menghilangkan batas-batas geografis. Tentunya dengan mekanisme hybrid learning ini mengurangi biaya pendidikan karena tersedia secara online.